Alhamdulillahilladzi bidzikrihi tatma'innul qulub wa bifadlihi tughfar dzunub. Asyhadu an la ilaha illallahul khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sariful maw'ud. Wa salawatullahi wa salamuhu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli taqwa wal ma'rifah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mab'uts. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wattaqullaha haqqa tuqatih la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita sekali lagi kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan nikmat yang tak terhitung kepada kita. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya khotib berwasiat pada diri saya pribadi dan hadirin sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yadullahi ma'al jamaah. Pertolongan Allah itu ada ketika kita berjamaah. Maka saat berjamaah kita berkah. Itulah yang terjadi di Madinah. Madinah bukan daerah yang tanpa konflik. Madinah adalah daerah yang penuh konflik. Ratusan tahun sahabat Ansor sebelum menjadi Muslim, mereka berperang antara suku Aus dengan suku Khazraj. Lalu Rasulullah SAW mempersatukan mereka. Terciptalah ukhuwah Muhajirin, Ansor, suku Aus, suku Khazraj. Termasuk yang ada di situ adalah sekelompok juga Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraidah. Mereka biasa saling berperang. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, lalu Rasulullah SAW mempersatukan mereka. Dibuatlah piagam Madinah. Ini adalah piagam kebersamaan, bersama di dalam menolak permusuhan, bersama di dalam menolak ancaman-ancaman, bersama dalam ekonomi dan lain sebagainya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, karena berjamaah maka terciptalah negara Madinah yang kuat. Lalu itu adalah sebuah contoh bagaimana Rasulullah SAW memberjamaahkan antara Muhajirin dengan Ansor. Mereka meningkat ukhuwahnya antara Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi yang dari kalangan Madinah, dari kalangan Ansor. Mereka dipersaudarakan, ditingkatkan ukhuwahnya oleh Rasulullah SAW. Maka Rasul betul-betul meningkatkan ukhuwah, betul-betul mempererat ukhuwah. Lalu karena Abdurrahman bin Auf adalah saudagar kaya dari Mekah, lalu hijrah ke Yathrib, ke Madinah. Lalu Sa'ad bin Rabi karena begitu tinggi ukhuwahnya kepada yang dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW, beliau berkata kepada Abdurrahman bin Auf, wahai saudaraku, aku punya 2 ladang, silakan kau pilih salah satu, sisanya buat aku. Aku punya 2 rumah, silakan kau pilih salah satu, sisanya buat aku. Bahkan begitu tingginya ukhuwah, Sa'ad bin Rabi berkata, aku punya 2 istri, silakan kau pilih salah satu, yang tidak kau pilih buat aku. Tetapi Abdurrahman bin Auf hanya berkata bahwa cukup tunjukkan aku di mana pasar. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, ini adalah sebuah potret ukhuwah yang begitu tinggi. Bahkan separuh harta Sa'ad bin Rabi diberikan kepada Abdurrahman bin Auf. Itulah ukhuwah. Maka Madinah pun menjadi berkah karena ukhuwah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, sekarang kita melihat di Indonesia, para pendiri bangsa juga begitu, perjuangannya begitu tinggi di dalam meningkatkan ukhuwah. Suatu saat Kiai Idham Khalid berhaji satu kapal bersama Buya Hamka, yang satu ketua Muhammadiyah, yang satu ketua NU. Lalu suatu saat Buya Hamka mengimami sholat subuh, dan di belakangnya ada Kiai Idham Khalid. Buya Hamka yang biasa tidak kunut, saat itu Buya Hamka berkunut.
Ditanya oleh jamaahnya, wahai Buya, biasanya engkau tidak berkunut, namun kenapa kali ini engkau berkunut? Iya, di belakang saya ada Kiai Idham Khalid dan jamaahnya, mereka biasa berkunut, kita hargai pandangannya. Suatu saat gantian Kiai Idham Khalid yang mengimami sholat subuh dan beliau biasa berkunut, beliau tidak berkunut. Ditanya, Pak Kiai, kenapa tidak berkunut, tidak sujud sahwi? Iya, di belakang saya ada Buya Hamka yang biasa tidak berkunut, juga jamaahnya, kita hargai pandangan mereka. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, indah rasanya kalau saling menghargai pendapat orang. Maka para pendiri bangsa ini dengan berbagai keragaman, mereka berjuang menyingkirkan perbedaan, meningkatkan persamaan, meningkatkan persatuan, maka Indonesia pun menjadi merdeka. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, maka ukhuwah itu berkah. Lalu sekarang kita lihat fenomena yang ada. Tentu setiap masa ada upaya untuk memecah belah umat, baik itu dari internal maupun eksternal. Tetapi semua upaya pemecah belahan itu tidak akan terjadi manakala kita memiliki kecerdasan ukhuwah. Kalau Howard Gardner mengatakan bahwa kecerdasan itu ada 8, ada kecerdasan spasial, linguistik, matematik, kinestetik, dan lain sebagainya. Ada kecerdasan sosial. Maka ada yang lebih spesifik lagi buat muslim adalah kecerdasan ukhuwah. Kecerdasan ukhuwah adalah kecerdasan untuk selalu menjaga ukhuwah, meningkatkan ukhuwah apapun yang terjadi. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, maka kalau kita terus meningkatkan kecerdasan ukhuwah, melestarikan kecerdasan ukhuwah, insya Allah umat ini menjadi umat yang berkah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, namun lagi-lagi ada pihak-pihak yang ingin memecah belah umat. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW beliau bersabda, "Ala ukhbirukum bi khiyarikum, maukah kalian aku kasih tahu orang yang terbaik di antara kalian?" Sahabat menjawab, "Bala, iya ya Rasulullah." Rasulullah menjelaskan, "Ulaikal ladzina idza ru'u dzukirallah." Merekalah orang-orang yang apabila dilihat maka teringatlah Allah. Misalkan kita melihat ulama, kita melihat keturunan Rasul, kita melihat orang-orang soleh, lalu dengan melihat beliau-beliau kita ingat kepada Allah, itulah orang-orang yang terbaik. Orang-orangnya sudah tidak ada di hadapan kita, lalu kita pasang foto-fotonya di rumah, berharap ketika kita melihat beliau-beliau kita jadi ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah orang yang terbaik. Dan Rasulullah SAW melanjutkan, "Ala ukhbirukum bisyirarikum, maukah aku kasih tahu kalian orang yang terburuk di antara kalian?" "Bala, iya ya Rasulullah." Rasul melanjutkan, "Al-masya'una bin namimah," yaitu orang yang keliling dalam rangka mengadu domba. Itulah orang-orang yang terburuk. Kalau dulu keliling mengadu domba itu cukup dari satu rumah ke rumah lain, mungkin dari satu komunitas ke komunitas lain, dari satu pasar ke pasar lain. Sekarang mengadu domba itu dari satu platform sosial media ke platform sosial media yang lain, dari satu podcast ke podcast yang lain. Daya rusaknya luar biasa di era sosmed seperti ini. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, apalagi kalau adu dombanya bukan hanya sendiri tapi berjamaah. Bagaimana adu domba berjamaah? Ada orang membuat konten hate speech, konten yang isinya membenci kepada sesama kelompok mukmin yang lain. Lalu kita yang nggak ngerti, lalu kita share. Dengan share kita, lalu orang-orang menjadi benci kepada satu kelompok mukmin, berarti kita berjamaah di dalam namimah. Daya destruktifnya jauh lebih berat, jauh lebih cepat daripada namimah sendiri. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, al-masya'una bin namimah al-mufsiduna bainal ahibbah. Rasulullah melanjutkan, yaitu orang-orang yang merusak di antara kaum yang sudah saling mencintai. Indonesia bukan negeri yang homogen. Indonesia adalah negeri yang heterogen, berasal dari berbagai suku, berbagai bangsa, berbagai agama. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Lalu Rasulullah SAW juga menjelaskan, al-bahun al-bura al-anad
Ciri orang yang terburuk di antara kalian adalah orang yang mempersulit orang-orang yang tidak bersalah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, ini juga termasuk orang-orang yang terburuk. Ketika bisa dipersulit, buat apa dipermudah? Nah itu. Nah, hadirin sidang Jumat rahimakumullah, mari kita lihat di dalam surah Al-Hujurat ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Sesungguhnya umat mukmin itu ikhwah, bersaudara. Siapapun dia, dari kelompok manapun, keturunan manapun, dari bangsa manapun, selama dia adalah mukmin, bersaudara. Lalu seandainya terjadi perpecahan, apa tugas kita? Fa aslihu baina akhwaikum. Maka damaikan di antara kedua kelompok mukmin yang bertikai. Jadi tugas kita mendamaikan dua kelompok mukmin. Tetapi ada pihak yang dua kelompok mukmin sudah berdamai malah dipecah. Maka inilah kenapa Rasulullah SAW mengatakan bahwa namimah itu perbuatan dosa besar, dan namimah adalah orang-orang yang terburuk karena tidak mudah mempersatukan umat dan dengan mudah memecah belah umat. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairam minhum. Wahai orang-orang beriman, janganlah menghina salah satu kaum di antara kalian kepada kaum yang lain. Bisa jadi yang dihina itu lebih baik. Wala nisa'um min nisa'in asa ay yakunna khairam minhun. Jadi kelompok perempuan ke kelompok perempuan yang lain. Wala talmizu anfusakum, jangan kalian saling menghina. Wala tanabazu bil alqab, jangan menghina dengan julukan-julukan. Bi'salismul fusuq ba'dal iman. Seburuk-buruk nama adalah al-fusuq ba'dal iman, fasik setelah iman. Wa man lam yatub fa ulaika humul zalimun. Siapa yang tidak bertaubat, merekalah orang-orang yang zalim. Sekarang kita lihat di sosmed, begitu mudahnya orang menghina kelompok lain, dianggap sebagai jongos, dianggap sebagai antek, dianggap sebagai orang zalim dan lain sebagainya. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmu wa la tajassasu. Wahai orang-orang beriman, jauhilah sebagian besar dari dzan. Inna ba'dadh-dhann, sesungguhnya sebagian dzan yaitu suudzon, itsmun, dosa. Wa la tajassasu, jangan kalian saling tajassus. Tajassus itu mencari kesalahan-kesalahan orang lain. Dicarilah dulu zaman penjajahan Belanda, dicarilah kadang-kadang nasab yang sudah 1000 tahun, dicari perbedaan-perbedaannya. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan juga kalian saling menghibah satu sama lain. Sekarang dengan mudahnya, sebenarnya yang lebih memecah belah itu adalah para buzzer-buzzer. Cuma kita kadang-kadang ikut-ikutan, kita ikut men-share, maka kita berjamaah di dalam adu domba. Kalau mereka memang punya project untuk itu. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Maukah salah satu di antara kalian memakan daging bangkai saudaranya? Pasti nggak suka. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum, innallaha alimun khabir. Allah menciptakan kalian lagi perempuan dari berbagai suku dan bangsa untuk saling mengarifi, untuk saling bekerja sama, untuk bersinergi, untuk berkolaborasi. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, melalui mimbar ini marilah kita tingkatkan ukhuwah kita. Kalau ada konten-konten yang kira-kira membenci sesama kelompok mukmin, tinggalkan. Jangan di-share supaya kita tidak terjebak di dalam namimah berjamaah. Maka di era sosmed ini, hadirin sidang Jumat rahimakumullah, berbuat pahala itu mudah dan berbuat dosa juga sangat mudah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, maka Rasulullah SAW beliau memerintahkan kita ufsus salam, tebarkan kedamaian. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang merekatkan ukhuwah, bukan memecah belah ukhuwah, dan dengan ukhuwah Islamiyah yang kuat, ukhuwah sesama mukmin yang kuat, maka umat ini menjadi umat yang berkah. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal ittisam bi hablihil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli 'ala nabiyyil hashimi Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim taslima. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wattaqullaha haqqa tuqatih la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'alan nabiyyil hashimi Muhammad wa 'ala alihi wa sallim taslima. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, irfa' lahum ad-darajat wa dha'if lahum al-hasanat wa kaffir 'anhum as-sayyi'at wa adkhilhum jannata ma'al aba'i wal ummahat. Allahumma ya qadhiyal hajat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya syafiyal amrad, Allahumma ya mujibad da'awat, Allahumma ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim wa yadhkurukum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته
من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi
Assalamualaikum warahmatullahi
Oh, kata jamaah.